Selamat datang dan jumpa lagi dengan channel 139, channel daily life dan motivasi, semoga bisa menginspirasi Anda. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Buya Hamka juga adalah seorang pembelajar otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Hamka pernah ditunjuk sebagai Menteri Agama dan juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Hamka lahir di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari tahun 1908. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecil Hamka dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak muda, Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya memberi gelar si Bujang Jauh. Pada usia 16 tahun ia merantau ke Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada Hos Cokro Aminoto, Ki Bagus Hadikusumo, RM Suryo Pranoto, dan Kiai Haji Fahrudin. Saat itu, Hamka mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Darmo Pakualaman, Yogyakarta. Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota Partai Politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Pada tahun 1955, beliau masuk konstituante melalui Partai Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam pilihan raya umum. Pada masa inilah pemikiran Hamka sering bergesekan dengan mainstream politik ketika itu. Misalnya, ketika partai-partai beraliran nasionalis dan komunis menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya di Konstituante, Hamka menyarankan agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sesuai dengan yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Namun, pemikiran Hamka ditentang keras oleh sebagian besar anggota Konstituante, termasuk Presiden Soekarno. Perjalanan politik Buya Hamka bisa dikatakan berakhir ketika Konstituante dibubarkan melalui dekret Presiden Soekarno pada tahun 1959. Masyumi kemudian diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, beliau dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Meski begitu, Hamka tidak pernah menaruh dendam terhadap Soekarno. Ketika Soekarno wafat, justru Hamka yang menjadi imam salatnya. Banyak suara-suara dari rekan sejawat yang mempertanyakan sikap Hamka. Ada yang mengatakan Soekarno itu komunis, sehingga tak perlu disalatkan, namun Hamka tidak peduli. Bagi Hamka, apa yang dilakukannya atas dasar hubungan persahabatan. Apalagi, di mata Hamka, Soekarno adalah seorang Muslim. Justru semasa dipenjarakan, beliau mulai menulis Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya dan sangat terkenal dalam kalangan umat Islam. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Pada tahun 1978, Hamka lagi-lagi berbeda pandangan dengan pemerintah. Pemicunya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf untuk mencabut ketentuan libur selama puasa Ramadan, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan. Idealisme Hamka kembali diuji ketika tahun 1980, Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawira Negara meminta MUI mencabut fatwa yang melarang perayaan Natal bersama.
Sebagai ketua MUI, Hamka langsung menolak keinginan itu. Sikap keras Hamka kemudian ditanggapi Alamsyah dengan rencana pengunduran diri dari jabatannya. Mendengar niat itu, Hamka lantas meminta Alamsyah untuk mengurungkannya. Pada saat itu pula Hamka memutuskan mundur sebagai ketua MUI. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka juga merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam. Beliau juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif, seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar, yang terdiri dari 5 jilid. Pada tahun 1950, ia mendapat kesempatan untuk melawat ke berbagai negara daratan Arab. Sepulang dari lawatan itu, Hamka menulis beberapa roman, antara lain Mandi Cahaya di Tanah Suci, di Lembah Sungai Nil, dan di Tepi Sungai Dajlah. Sebelum menyelesaikan roman-roman di atas, ia telah membuat roman yang lainnya. Seperti, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, dan Di Dalam Lembah Kehidupan, merupakan roman yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura. Setelah itu, beliau menulis lagi di majalah baru Panji Masyarakat yang sempat terkenal karena menerbitkan tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita. Setelah peristiwa 1965 dan berdirinya pemerintahan Orde Baru, Hamka secara total berperan sebagai ulama. Ia meninggalkan dunia politik dan sastra. Tulisan-tulisannya di Panji Masyarakat sudah merefleksikannya sebagai seorang ulama, dan ini bisa dibaca pada rubrik Dari Hati ke Hati yang sangat bagus penuturannya. Keulamaan Hamka lebih menonjol lagi ketika dia menjadi ketua MUI pertama tahun 1975. Hamka dikenal sebagai seorang moderat. Tidak pernah beliau mengeluarkan kata-kata keras, apalagi kasar dalam komunikasinya. Beliau lebih suka memilih menulis roman atau cerpen dalam menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Ada satu hal yang sangat menarik dari pribadi Buya Hamka, yaitu keteguhannya memegang prinsip yang diyakini. Inilah yang membuat semua orang menyeganinya. Sikap independennya itu sungguh bukan hal yang baru bagi Hamka. Pada zaman pemerintah Soekarno, Hamka berani mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagi Presiden Soekarno. Otomatis fatwa itu membuat sang presiden berang seperti kebakaran jenggot. Tidak hanya berhenti di situ saja, Hamka juga terus-terusan mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI waktu itu. Maka, wajar saja kalau akhirnya beliau dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Bahkan majalah yang dibentuknya, Panji Masyarakat, pernah dibredel Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul Demokrasi Kita, yang terkenal itu. Tulisan itu berisi kritikan tajam terhadap konsep demokrasi terpimpin yang dijalankan Bung Karno. Ketika tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan politik, hari-hari Hamka lebih banyak diisi dengan kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, pada tanggal 24 Juli tahun 1981, Hamka telah berpulang ke rahmatullah, pada usia beliau yang ke-73 tahun. Jasa dan pengaruh beliau masih terasa sehingga kini, dalam memartabatkan agama Islam. Buya Hamka bukan saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan di seantero Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut menghargai jasa-jasa beliau. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami.